Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimakumullah. Dalam berkehidupan sehari-hari, kita kerap kali mendapati hewan kecil yang mengganggu dan tak jarang kita pun membunuhnya karena alasan yang tidak jelas, bahkan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Tahukah Anda? Dalam Islam, ada sekian banyak binatang yang boleh dibunuh serta terdapat pula beberapa binatang yang haram untuk dibunuh. Jadi, tidak semua hewan kecil boleh dibunuh, walaupun populasinya tidak terbatas. Terkait haramnya membunuh beberapa binatang itu, mempunyai dasar, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Tiap-tiap dari binatang yang haram dibunuh itu, pasti mempunyai alasan. Maka sebagai umat Islam, telah sepantasnya kita perlu mentaati tentang itu. Berikut ini ialah 5 binatang yang haram untuk dibunuh di dalam ajaran Islam. Untuk yang pertama ialah semut. Semut menjadi salah satu binatang yang dipercayai selalu bertasbih kepada Allah. Binatang kecil tersebut juga merupakan bala tentara Allah yang terbanyak. Semut sebagai salah satu binatang yang dilarang untuk dibunuh dalam agama Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seekor semut sempat menggigit salah seorang nabi. Kemudian nabi itu menyuruh seseorang untuk mendatangi sarang semut serta membakarnya. Namun kemudian Allah mewahyukan kepadanya, apakah cuma sebab seekor semut menggigitmu, lalu kalian membasmi satu umat yang senantiasa bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Kadang kita sendiri sering lupa untuk senantiasa bertasbih kepada Allah. Tapi kita malah membunuh semut yang notabene senantiasa melakukan ibadah yang sering kita lupakan, yaitu zikrullah dengan bertasbih. Maka dari itu, marilah kita bertaubat dan memohon ampunan apabila kita sering melakukannya. Kemudian untuk yang kedua ialah laba-laba. Dalam sejarah kisah Nabi, laba-laba dipandang sebagai binatang yang juru selamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala ia dikejar oleh kalangan Quraisy yang hendak membunuh beliau. Diketahui, jika dikala itu Rasulullah bersembunyi di dalam gua dan kalangan kafir Quraisy hampir saja menemukan beliau, tetapi berkat terdapatnya sarang laba-laba sehingga kaum kafir Quraisy beranggapan jika di dalam gua itu tidak mungkin terdapat orang di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu berada di dalam gua Sur yang ditemani sahabat sejatinya Abu Bakar. Mereka bersembunyi dari banyak orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang itu kemudian mendatangi mulut gua guna memastikan apakah betul Nabi Muhammad serta Abu Bakar terdapat di dalamnya. Tetapi apa yang mereka dapati? Terdapat sarang laba-laba yang masih utuh sempurna. Serta di situ mereka pula mendapatkan 2 ekor burung merpati. Maka mereka amat percaya bahwa di dalam gua tersebut tidak ada orang. Merujuk pada kisah tersebut, sehingga Islam memutuskan kalau tindakan membunuh laba-laba menjadi sesuatu perihal yang tidak dimaafkan atau diharamkan. Maka dari itu, apabila kita pernah membunuhnya, maka bertaubatlah. Lalu yang ketiga ialah lebah. Lebah adalah salah satu binatang yang istimewa dalam Islam. Apabila secara harfiah, lebah digunakan sebagai nama dari salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah An-Nahl. Terselip banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kehidupan lebah. Salah satunya yaitu lebah selalu memakan sesuatu yang halalan thayyibah, rezeki yang baik serta halal. Dan perhatikan apa yang dihasilkan, penuh keberkahan, yaitu madu yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Mayoritas ulama mengatakan hukum membunuh lebah selevel dengan semut. Dengan landasan itu, pantangan membunuhnya serta pantangan menyantapnya. Namun para ulama menerangkan, jika larangan membunuh lebah sebab menghasilkan madu yang bermanfaat untuk manusia. Kemudian yang keempat ialah katak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
berilah keamanan bagi kata, jangan dibunuh, karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabb-nya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim. Maka diizinkanlah bagi kata. Kemudian api menimpanya. Maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air. Hadis riwayat Abu Sa'id Asy-Syami Ibrahim bin Abi Abalah dan Aban bin Saleh. Kemudian yang kelima ialah burung hudhud. Burung hudhud merupakan salah satu binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Burung ini amat terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman karena menjadi utusan yang mengantarkan pesan Nabi Sulaiman pada Ratu Bilqis. Keistimewaan burung tersebut menyebabkan binatang yang satu ini haram untuk dibunuh. Sesuai dengan ketentuan Islam, membunuh hewan yang tidak bersalah jelas tidak dapat dibenarkan. Kita boleh membunuh hewan jika keberadaannya akan mengganggu keselamatan kita. Maka dari itu, marilah mulai dari sekarang untuk berhati-hati dalam bertindak, walaupun itu hanya membunuh hewan kecil sekalipun. Karena segala sesuatu ciptaan Allah ada tujuan dan hikmah di dalamnya untuk kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.